Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suari Kesal Lubis. Saya Daka Giza Farzami. Saya Muhammad Adil Alfi. Saya Zafira Azran Hari. Saya Kinai Ramadhani. Kami akan menceritakan tentang sejarah negara Inggris. Adalah sebuah negara konstituen yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales sebelah barat. Laut Irlandia di barat Laut Celtic di barat daya, serta Laut Utara di sebelah timur dan selatan Inggris, yang memisahkan dari benua Eropa di sebelah selatan. Sebagian besar wilayah Inggris terdiri dari bagian tengah dan selatan Pulau Britania Raya di Atlantik Utara. Inggris juga lebih dari 100 pulau kecil seperti Kepulauan Skiri dan Pulau Wight. Semboyan Good and My Right. Lagu kebangsaannya tidak ada. Ibu kota dan kota terbesarnya London. Bahasa resmi Inggris. Bahasa daerah yang diakui Cornwall. Kelompok etnik 2009 87.5% kulit putih, 6,0% Asia Selatan, 2,9% kulit hitam, 1,9% rasa campuran, 0,8% Tikhona, 0,8% lain-lain. Demonim Inggris, pemerintahan negara non-devolusi konstituentin dengan monarik konstitusional. Monarik Charles III, Perdana Menteri Britania Raya Liz Truss. Legislatif Parlemen Britania Raya. Luas totalnya 130,395 km. Uang pound sterling, lajur kemudi kiri. Wilayah saat ini bernama Inggris pertama kali dihuni oleh manusia modern selama periode Paleolitikum. Tetapi nama England ini berasal dari kata Angles, yang merupakan salah satu suku Jermanik yang menetap di sana pada abad ke-5 dan ke-6. Inggris menjadi negara yang bersatu pada tahun 927 Masehi, dan sejak zaman penjelajahan yang dimulai pada abad ke-15, Inggris telah memberikan pengaruh budaya dan hukum yang signifikan ke berbagai belahan dunia. Bahasa Inggris, gereja Anglikan, dan hukum Inggris yang menjadi dasar sistem hukum umum bagi negara lain di seluruh dunia berasal dan dikembangkan di Inggris. Dan sistem parlementer negara ini juga telah banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18 menjadikan Inggris sebagai negara industri pertama di dunia. Royal Society Inggris juga berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar sains eksperimental modern terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Topografi Inggris sebagian besar terdiri dari perbukitan dan dataran rendah, terutama di Inggris bagian tengah dan selatan. Dataran tinggi terdapat di bagian utara dan di barat daya. Ibu kota Inggris dahulunya adalah Winchester, kemudian digantikan oleh London pada tahun 1066. Saat ini London merupakan daerah metropolitan terbesar di Britania Raya dan Kerajaan Inggris setelah tahun 1284 juga termasuk Wales. Ada sebuah negara berdaulat sampai tanggal 1 Mei 1707. Kemudian Undang-Undang Kesatuan yang menyatakan bahwa Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia disatukan secara politik untuk membentuk Kerajaan Britania Raya disahkan pada tahun 1707. Pada tahun 1801, Britania Raya bersatu dengan Kerajaan Irlandia dengan disahkan Undang-Undang Kesatuan 1800, dan kemudian namanya berganti menjadi Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia pada tahun 1922. Negara bebas, Irlandia berdiri sebagai suatu domini yang terpisah, tapi 6 county di Irlandia Utara tetap memilih untuk menjadi bagian dari Britania Raya, yang kemudian namanya diubah lagi menjadi Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, yaitu konteks negara Britania Raya yang
dikenal hingga sekarang. Proses kedatangannya Inggris ke Indonesia. Setelah Portugis berhasil sampai di Maluku dan mengamankan hubungan dagang dengan penduduk setempat, perdagangan rempah-rempah semakin luas. Dalam waktu singkat, Lisabon, ibu kota Portugis, berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Meski Inggris dapat memperoleh rempah-rempah di Lisbon dengan mudah dan relatif murah, hal ini tidak menyunyutkan niat untuk berlayar ke Indonesia. Seperti bangsa Eropa lainnya, tujuan kedatangan bangsa Inggris di Indonesia adalah mencari negeri penghasil rempah-rempah. Lantas bagaimana awal masuknya bangsa Indonesia ke Inggris? Keberhasilan Spanyol menjajah bagian barat Eropa mengalami Inggris untuk mengikuti jejaknya. Ekspedisi penjajahan samudra yang pertama pun diberangkatkan pada 1577 Masehi yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Penjajahan Spanyol, rombongan berhasil mendarat di Ternate pada 1579 Masehi. Tidak hanya itu, armada Francis Drake dan Thomas Cavendish memborong rempah-rempah untuk membawa kembali ke Inggris. Menyusul keberhasilan pertamanya, Inggris kembali melakukan penjajahan samudra, tetapi dengan mengikuti rute bangsa Portugis. Pada ekspedisi kali ini, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan kongsi dagang East India Company pada 1600 Masehi. Mendirikan kantor dagang di Indonesia pada 1602 Masehi. Inggris mengirim utusan ke Banten di bawah pimpinan Sir James Lancaster guna membentuk hubungan bilateral. Sultan Banten pun menyambut dengan baik dan memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di wilayahnya. Memasuki 1604 Masehi, Inggris telah berhasil membentuk kantor dagang di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Akan tetapi Inggris tidak dapat menanamkan monopoli perdagangan di Indonesia seperti halnya Belanda. Bahkan Inggris tersingkir secara perlahan akibat kekuatan militer dan kemampuan Belanda memengaruhi penguasaan setempat. Kendati demikian, Inggris tidak menyerah begitu saja dan kesabarannya pun terbayar. Pasalnya, memasuki abad ke-18, para pedagang Inggris banyak melakukan perdagangan di Indonesia seperti di Ambon, Banda, Kalimantan, Makassar, dan Jayakarta. Bahkan dalam perkembangannya, EJ menjadi pesaing utama VOC, dan Inggris terus berusaha merebut Nusantara dari Belanda. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.